Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, wa tughallu fihi syayatin, atau ungkapan lain sufidatis syayatin. Namun pertanyaannya adalah, kalau memang setan itu dibelenggu, kenapa masih ada orang yang di bulan Ramadan dia melakukan maksiat? Ada yang mungkin masih curi-curi makan di warung yang tabirnya setengah. Ada yang masih kemudian korupsi ataupun perbuatan maksiat yang lainnya. Apakah belenggunya itu kurang kuat sehingga setan bisa melarikan diri atau bagaimana? Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan dari para ulama tentang makna bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa yang dibelenggu itu adalah panglimanya, setan-setan yang top, maradatus syayatin. Sedangkan yang masih junior, yang tingkatannya rendah itu masih berkeliaran. Sehingga orang yang melakukan perbuatan maksiat itu berarti imannya rendah, karena dia masih tergoda dengan setan yang tingkatannya itu rendah. Sedangkan yang imannya kuat itu akan terjaga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melindungi dirinya dari setan yang tingkatannya rendah. Itu misalnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, yang menyatakan bahwa makna setan dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah majazi, bukan hakiki. Maknanya adalah bahwa yang membelenggu sesungguhnya adalah kita lewat puasa Ramadan. Dengan puasa yang dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu kita sudah membelenggu setan sehingga tidak bisa menggoda diri kita. Karena yang namanya puasa dikatakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai benteng, as-shaumu junnah. Sehingga manakala sudah kita bentengin diri kita, setan tidak punya kesempatan dan kekuatan untuk menggoda kita. Nah, kalau ada orang yang ternyata masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, mungkin saja puasanya itu tidak sungguh-sungguh atau kurang baik, atau mungkin niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin karena dia terpaksa, ria ataupun yang lainnya, sehingga dengan demikian puasanya tidak benar-benar membentengi dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa memang maknanya itu adalah hakiki. Setan itu memang dibelenggu semuanya. Bukan hanya yang top-top, akan tapi semua setan itu dibelenggu. Hanya kenapa masih ada manusia yang melakukan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya harus dipahami. Ketika manusia itu melakukan perbuatan maksiat, itu ada dua hal yang berperan pada dirinya. Yang pertama itu adalah hawa nafsu yang memang ada pada dirinya. Dan yang kedua adalah godaan dari setan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa dalam diri manusia itu ada dorongan kepada takwa, ada dorongan kepada fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada saat manusia melakukan perbuatan maksiat, itu mungkin saja karena dorongan hawa nafsunya yang kemudian juga ditambah oleh godaan setan sehingga semakin kuat. Nah, pada bulan Ramadan ketika manusia itu melakukan ibadah puasa, maka sesungguhnya setan-setan itu sudah dibelenggu. Cuma manusia yang melakukan perbuatan maksiat itu karena dia masih memperturutkan hawa nafsunya, nafsu yang ada pada dirinya. Dia tidak kuasa untuk melawan hawa nafsunya. Padahal sesungguhnya yang namanya puasa itu juga adalah bagaimana kita bisa mengekang diri kita.
mengekang hawa nafsu, bukan malah memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa membedakan antara hawa nafsu dengan godaan setan? Ada satu penjelasan di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah. Bagaimana kita membedakan antara hawa nafsu dengan godaan setan? Kalau hawa nafsu itu biasanya lebih cenderung fokus kepada satu hal. Sedangkan kalau golongan setan itu bisa saja berubah-ubah. Yang penting adalah perbuatan maksiat. Contohnya orang yang ingin berzina. Kalau dorongannya itu adalah hawa nafsu, maka dia hanya ingin berzina dengan si A, si cantik misalnya. Kalau ditawarkan si Auyu, dia tidak mau. Karena memang nafsunya hanya ingin berzina dengan si cantik. Tidak mau dengan yang lainnya. Tapi kalau dorongan setan tidak bisa dengan si cantik, ya tidak apa-apa dengan si Ayu. Karena bagi setan tidak penting apakah berzinanya kepada si cantik, si Ayu. Yang penting adalah dia berzina. Contoh yang lain, ingin korupsi. Kalau hawa nafsu mungkin ada keinginan minimal korupsi 1 juta. Ini hawa nafsu. Tapi kalau kemudian misalnya tidak apa-apa, kurang dari 1 juta, 500.000, 100.000, itu berarti adalah dorongan dari godaan setan. Karena bagi setan itu tidak penting apakah itu 1 juta ataukah yang lainnya. Yang penting adalah dia melakukan korupsi. Ingin mencuri sepeda motor. Kalau hawa nafsu mungkin ingin sepeda motor yang sedang tren sekarang misalnya NMAX. Kalau itu tidak mau, maka itu berarti dorongan hawa nafsu. Tapi kalau pindah misalnya, ya tidak ada NMAX, Beat, tidak ada Beat kemudian sepeda engkol, maka itu adalah godaan setan. Karena bagi setan tidak penting apakah itu NMAX atau Beat atau sepeda. Yang penting adalah dia mencuri. Namun apapun itu, kita berharap bahwa di bulan Ramadan ini kita termasuk ke dalam bagian mereka yang bisa melakukan imsak, mengekang hawa nafsu kita, menjadi orang yang cerdas sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk menguasai dirinya, melakukan amal untuk kehidupan sesudah mati. Tidak menjadi orang yang lemah atau orang yang bodoh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia berangan-angan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan. Kita termasuk ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang memang benar-benar bisa membelenggu setan, menjadikan diri kita bagian dari hamba-hamba yang selalu melakukan perbuatan sholih, tercegah dari perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.